Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini eh, akan dijelaskan materi analisis peubah ganda bab yang kedua. Di mana bab kedua ini menjelaskan mengenai vektor, matriks, terus ada juga random vectors. Jadi dan juga di video kali ini tuh mungkin aku nggak ngejelasin materinya, tapi langsung ke contoh soal aja sambil review lah materi yang kita dapatkan di perkuliahan. Jadi materi yang aku tulis atau aku tampilin di sini itu adalah materi di penyelesaian soal yang aku dapat dari buku Johnson bab yang kedua. Jadi kalau di bukunya itu dari 2.1 sampai 2 titik yang akhir itu nanti udah urut ya, udah urut dari awal sampai akhir, dari pengenalan sampai akhir. Jadi ini penjelasannya aku urut aja dari nomor 2.1. Nah, langsung aja nih kita bahas 2.1. Jadi, di bab 2 ini kita mulai dengan pengenalan vektor. Di sini ya, diketahui itu ada dua vektor, yaitu vektor X dan vektor Y. Jadi, vektor itu sebenarnya matriks yang hanya punya satu kolom. Kalau ditransposin, jadi bentuknya kayak gini, cuy. Jadi, di sini ada X transpos, Y transpos. Dan, misalnya yang A, diminta menggambarkan dua vektor tersebut. Jadi kita tahu nih kalau vektor ini n-nya ada 3, jadi ini masuk ke dalam 3 dimensi, cuy. Jadi 3 dimensi ini kita bisa gambarin ya vektor ini dengan cara melihat titiknya. Titik 5, 1, 3 misalnya nih ya, X. 5 itu titik X-nya, 1 titik Y-nya, 3 itu titik Z-nya. Jadi kita cari titiknya dulu, titik 5, 1, 3. Terus udah kita tarik garis ke titik origin. Kayak gini. Begitu juga yang Y, kita bisa coba langsung kita cari titik, kita hubungkan aja. Jadi kan vektor artinya sendiri kan punya nilai, punya arah. Jadi kayak gitu visualisasinya. Terus di vektor ini juga kita dijelasin diminta biasanya mencari panjang dari suatu vektor. Yang B nih, yang B poin pertama diminta mencari panjang vektor X. Panjang vektor X itu punya rumus ya, punya rumus Lx. Di mana rumusnya Lx itu sama dengan akar dari dot produknya sebenarnya. Nah, dot product ini kita dapatkan dari masing-masing elemen tadi dikuadratkan aja. Kan 3. Jadi elemen tadi 5, 1, 3. Masing-masing dikuadratkan, tambahkan, terus diakar. Terus dapat panjang X atau Lx. Jadi panjangnya akar 35. Dan selain panjang, itu kita kalian bisa coba ke Ly juga ya, kalau mau ya. Nah, lanjut, misalnya ditanya sudut nih, sudut antara vektor X dan vektor Y. Kita di teori udah diajarin cara mencari cos theta, di mana theta adalah sudut antara X dan Y. Jadi kita cari dulu nih cos theta-nya dari teori. Cos theta-nya itu rumusnya kayak gini. Jadi X dot Y sebenarnya nih. X1 Y1 plus Y2 plus Y2 plus X3 Y3 per di sini ada sebenarnya ini Lx, ini Ly. Nah, Lx Ly rumusnya kayak gini. Lalu kita masukin satu-satu ya. Kemarin ya udah kita masukin dapat nilai cos theta-nya 0,051 coy. Jadi kita bisa inversekan dapat theta-nya cosinus pangkat min 1 dari 0,051 jebret dapat 87,078 derajat gitu cuy. Kalau kita lihat nih sudutnya gimana nih Bang? Berarti 87-nya. 87 ada di sini nih berarti 87 nih kalau nggak salah ya. Soalnya ini visualisasinya jelek banget sih. Jadi kayak gitu ya kira-kira ya 87,078 derajat. Ya udah nih kita bisa lanjut dulu ya. Gimana nih kalau nyari proyeksi Y terhadap X. Proyeksi Y terhadap X itu rumusnya tinggal seperti ini. Y dikali X. Ini perkalian dot aja sebenarnya. Ini juga perkalian dot. Dan dikali vektor X-nya kayak gini. Nah ini vektor ya, bentuk vektor. Nah ini nanti itu akan menghasilkan suatu konstanta skalar. Jadi di sini akhirnya ada skalar dikali matriks vektor. Jadi dapatnya kayak gini cuy. Jadi vektor proyeksi Y terhadap X itu hasilnya sepertujuh, 1/35, 3/35 bentuk vektor.
Nah, gitu. Nah, ini misal nih yang C. Nah, ini ada matriks yang baru nih dia. Matriks yang baru, dia diminta menggambarkan, ya udah tinggal gambarin. Nah, gampang ya. Jadi gitu aja sih. Ya udah sih kalau gitu kita lanjut aja nih nomor 2.5. Nah, 2.5 ini udah masuk matriks nih. Makin seru aja pembahasan APG nih. Jadi di matriks ini disediain nih Q-nya sama dengan 5/13. Ada 12/13, 12/13, 5/13. Nah, bacanya nggak tahu lah, kanan atau kiri terserah kalian lah. Ini pokoknya matriksnya kotak 2x2. Periksa apakah Q merupakan ortogonal kayak gitu ya. Jadi dikatakan ortogonal matriks itu kita tahu bahwa Q transpose dikali Q itu sama dengan identitas. Jadi untuk memeriksa apakah matriks Q ini ortogonal, ya udah kita masukin teorinya aja nih. Q1 dikali Q sama dengan kayak gini cuy. Nah ternyata kita kali-kaliin dapat 1001. Ini matriks apa? Matriks identitas. Matriks identitas berarti kesimpulannya Q adalah matriks ortogonal kayak gitu. Nah, kalau kalian bingung bisa pause aja, bisa baca sendiri. Nah, lanjut nih. Kita bahasan apa nih? 2.6. 2.6 udah soal baru aja. Soal baru aja nih. A sama dengan matriksnya kayak gini. Yang A, periksa apakah A simetris. Nah, simetris itu gimana sih, Bang? Simetris itu ternyata A sama dengan A transpose. Nah, kita cek aja nih. Kita transposin apa? Oh, ternyata dia sendiri. Berarti A simetris. Lanjut. Yang B nih, tunjukkan A definite positif. Kita harus tahu nih apa yang dimaksud definite positif. Definite positif itu jika A-nya simetris dan nilai eigennya positif. Kayak gitu. Kalau syarat keduanya terpenuhi, dan dikarenakan definite positif. Nah, kita sudah buktikan sebelumnya kalau asimetris berarti syarat pertama centang. Berarti syarat kedua nilai eigen positif. Nah, kalau di teori di kuliahnya Pasca itu caranya kayak gini, cuy. Jadi di X transpose A dikali X. Itu dibuktikan, dicari ya. Ada 2X ini ya, X1, X2, terus dapat persamaan. Nah, ini kalau dapat persamaan itu, dan nilai X-nya itu lebih dari 0, berarti eigennya positif. Nah, atau juga cara gampangnya, ini yang aku dapat dari internet nih ya. Ini kita bisa ngecek determinan masing-masing komponen secara berkala ya. Ini karena matriks 2x2 ya, ini dimulai dari 9. 1 kali 1 dulu, determinan 9 nya 9. Terus determinan matriks 2x2-nya, dapatnya ternyata 50. Karena misal nih, determinannya matriksnya 3 kali 3, kita tinggal lanjutkan aja ke matriks 3 kali 3, dapatnya determinannya berapa. Nah, berhubung 2 kali 2 doang, ini dapat 9 sama 50. Ini kan lebih dari 0, berarti artinya definite positif. Wah, ternyata gitu sih. Udah ini sambil review-review aja sebenarnya ya. Ya udah kita lanjut aja lah tanpa basa-basi ke 2.7 ya. Ini soalnya dia pakai latihan 2.6 yang tadi, yang A. Matriksnya kayak gitu, tentukan nilai eigen dan vektor eigennya dari matriks A. Nah, kita ingat-ingat aja cuy, matriks dulu cara cari eigenvalue itu gimana ya. Eigenvalue itu didapatkan dari matriks A ini dikurangi lambda dikali I. I ada matriks identitas, terus diterminankan sama dengan 0. Nah udah, kita sebelah kiri dapat gini ya, matriksnya ada determinan dari ini, ternyata dapat 10 min lambda, 5 min lambda itu sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya dapatnya dari lambda 1 dan lambda 2 ini 5, 10, berarti dialah adalah matriks eigenvalue-nya. Kok matriks sih? Salah juga saya. Eigenvalue-nya adalah 5 dan 10. Kayak gitu. Jadi lanjut sih, ini juga berhubungan sama nanti eigenvektornya. Jadi masing-masing eigenvalue ini nanti punya eigenvektor. Cara nyarinya, misalnya kita yang pertama nih, eigenvalue lambda 1 sama dengan 5. 9 min, kita masukin matriks yang tadi kebentuk ya. 9 min 5, min 2, min 2, ini 6 min 5, terus sama dengan 0. Terus dapat, kita selesaikan, terus lakukan operasi baris elementer ya. Kita lakukan terus dapat ternyata sisanya kayak gini cuy. Kan cuma ada satu persamaan nih. Berarti dapatnya 4x1 min 2x2 sama dengan 0. Jika kita diminta mencari solusi dari persamaan ini, ya udah kita misalin lah.
X2-nya sama dengan S. Nah, ketika S2-nya sama dengan S, kita substitusi ke X2, jadi dia 2S, X1 sama dengan setengah S. Lalu dapat matriks kayak gini, sebenarnya belum E1 sih. Di matriks, karena X1 setengah, X2-nya 1, cuy. Nah, eigenvectorsnya yang mana, Bang? Nah, yang ini. Ini tuh sebenarnya belum jadi eigenvector. Ini tuh masih matriks yang harus dinormalkan lagi supaya jadi eigenvector. Caranya normalkan bagaimana? Nah, ini kita cari panjangnya dulu, yaitu seper akar dot produknya, kayak gini. Terus matriks ini dibagi panjangnya, kayak gini, seper panjangnya dikali matriksnya dapat 0,447, 0,894. Ini yang dinamakan vektor eigen gitu untuk lambda 1. Untuk lambda 2 ini sama banget nih caranya, tinggal dimasukin aja, nah ketemu ntar kayak gitu. Berarti ntar ada dua vektor eigen, ada dua nilai eigen dia. Nah, lanjut nih. Misalnya ditulis spectral decomposition dari matriks A. Rumus spectral decomposition itu kayak gini, Bang. Kok Bang malah? Ini sigma lambda I E1 transpose. Ntar jadinya pastinya kotak ya. Karena ada dua vektor dan dua nilai eigen, jadi ada dua sigma berarti ya. Kok dua sigma sih? I-nya 2 berarti ya. Ada dua pertambahan. Kayak gini berarti tadi 5 nilai eigennya, terus ini dapat dari vektor eigennya miliknya 5. Ini transposannya 2 kali 1 kali 1 kali 2, jadinya 2 kali 2, 5 kayak gini. Yang ini juga sama tinggal dimasukkan. Miliknya 10 tadi yang ini. Nah, ini tinggal dikalikan, dapat bentuk spektral dekomposisinya kayak begini, coy. Nah, kita lanjut yang C. Yang C ini diminta begini kayak ini ceritanya nih, dari matriks A tadi itu cari nilai eigen dan eigenvektor dari matriks inverse-nya itu bagaimana kayak gitu. Nah, pertama soal C diminta nyari inverse-nya dulu sih. Nah, ini berhubung 2 kali 2, ini kita pakai cara lama ya, seper determinan dikali posisinya diubah 69, ini ada 22 dikali negatifnya, dapatnya inverse-nya kayak gini. Terus kalau mencari nilai eigen dan eigenvectors itu sama banget kayak tadi, bisa langsung dicari satu-satu kayak gitu. Nah, ada teorema yang menarik nih. Nah, kita bisa diidentifikasi apa di sini? Nah, ini mungkin tulisan yang jelek ini bisa mengecoh kalian. Nah, tapi sebenarnya ini itu sama kayak yang tadi, cuy. Ini tuh sama kayak yang tadi, nilai vektor eigennya. Tapi, nah, kita lihat nilai eigennya. Nilai eigennya ini ada hubungan apa sama yang tadi? Kalau kita ingat yang tadi itu lambda satunya itu 5, cuy. Lambda 1 5, lambda 2-nya 10. Nah, ini kok bisa dapat 0,2? 0,2 ini ternyata jangan bilang siapa-siapa nih. Jadi 1 dibagi 5, cuy. 1 bagi 5 itu 0,2. Nah, ini juga sama. 1 bagi 10 itu 0,1. Jadi yang pengen aku sampaikan yaitu, jadi ketika disuruh mencari nilai eigen dari inverse matriksnya, jika kita udah tahu nilai eigen dari matriks A-nya, itu tinggal seper nilai eigen yang lama. Kayak gitu, lambda yang baru. Nah, sedangkan vektor eigennya itu sama kayak yang tadi. Ini mungkin aku jelasin teori penjelasannya tuh di video selanjutnya aja, di bab 3 ya. Waduh, bentar. Nah, nomor 3 ini diminta apa ini? Diminta sama kayaknya. Ya udah kita skip berarti ya. Nah, yang menarik nih yang nomor 221 nih. 221 itu diketahui matriksnya itu nggak kotak. Nah, pertanyaan pertama itu diminta yang mencari nilai eigen dan vektor eigen dari A transpose dikali A. Nah, A transpose dikali A itu tinggal gini, 2 kali 3, 3 kali 2, dapatnya 2 kali 2 dia.
Ya udah kita cari nilai eigen dan vektor eigen seperti cara biasa, dapat gitu untuk yang A. Yang B itu diminta mencari A dikali A transpose. Nah ini agak beda, sini ntar 3 kali 3. Ntar kita cari-cari dapat nilai eigen dan vektor eigen. Nah bedanya di sini, karena matriksnya itu nggak kotak, itu tapi bisa juga ditanyain singular value decomposition, nggak spektral lagi dia ngomongnya singular value dia. Singular value decomposition dari A. Dan matriks A itu apa tadi? Matriks A itu 3 kali 2 ukurannya. Berarti di sini kita bisa masukkan. Harusnya ini aku tulisin rumusnya dulu ya. Akar 10 dari mana sih, Bang? Akar 10 ini dari ini loh. Nilai eigen yang didapat. Sebenarnya sama tadi nilai eigennya. 10 juga yang di atas. Ini di atas juga 8 juga. Tapi yang dipakai itu akar 10-nya. Dan juga di sini sama, yang dipakai akar 8-nya. Terus ini dapatnya dari mana nih? Nah, dapatnya itu dari sini, cuy. Dapat dari vektor eigen hasil dari A dikali A transpose. Kayak gitu. Nah, sedangkan yang kanan ini itu dapatnya dari vektor eigen yang tadi. A transpose dari dikali A untuk lambda yang akar 10. Setengah per akar 2 nih, setengah akar 2. Nah, kalau kita lihat, ini 3 kali 1 nih, 2 kali, ini 1 kali 2, dapatnya perkalian apa? 3 kali 2. Nah, sesuai nggak? Sesuai, 3 kali 2, 3 kali 2. Nah, gitu juga ini, sama, tinggal cari masing-masing yang sesuai aja, dikali A transpose, terus yang ini jadi dari A transpose dikali A, gitu. Nah, mungkin kita lanjut dulu ya. Nah, 2.24 ini disediakan matriks kovarian, cuy. Kovarian itu udah pasti kotak dia. Nah, ternyata dia berbentuk matriks diagonal juga dia. Jadi, diagramnya inilah. Terus diminta mencari matriks inverse-nya dari sigma. Nah, kalau menggunakan cara OBE, operasi baris elementer, itu dapat dikerjakan kayak gini, cuy. Di sini ada matriks sigmanya, terus ini ada matriks identitas, terus kita operasikan elementernya. Nah, dapat. Nah, kalau di kiri udah identitas, yang kanan udah berbentuk suatu matriks. Nah, yang kanan ini nih, yang matriks inverse-nya. Kayak gitu. Nah, ada cara cepat sebenarnya. Nah, kalau matriks diagonal, itu inverse-nya itu tinggal seper aja sebenarnya, seper nilainya. Dan seperempat, sepersembilan, sepersatu. Itu cara cepatnya. Nah, temukan eigenvalue dan eigenvektor dari matriks sigma. Cara biasa kayak tadi lah, seperti biasa. Ya udah, kayak gitu-gitu aja sih. Nah, berhubung yang tadi ya. Ini matriks sigma dulu ya. Nah, ini matriks sigma udah ketemu nih. Lambda 1, lambda 2, dan beserta vektor eigennya. Nah, yang C ini temukan matriks sigma inverse yang tadi. Nah, kita udah tahu pengetahuan baru tadi. Kalau nilai eigen dari inverse matrix, kalau kita udah ketahui ini 4, berarti tinggal seperempat aja. Berarti 1 sama dengan seperempat, tambah 2 sama dengan 1/9. Gitu. 1/1 ya 1 gitu sih. Gitu. Nah, yang ini bahasan kita yang paling mantap, paling terakhir, yaitu udah masuk ke matriks kovarian, terus ada korelasi juga. Nah, di sini disediakan matriks kovarian kayak gini ya. Terus diminta tentukan P. Ini P matriks korelasi maksudnya, dan V pangkat setengah. V pangkat setengah itu definisinya adalah akar dari diagonalnya ini, komponennya ini. Berarti 5 dapat dari akar 5, 4 dapat dari akar, salah cuy, 2 dapat dari akar 4, dan 3 dapat dari akar 9, dan lainnya itu dikasih nilai 0. Kemudian kalau diinverskan, ini buat apa sih Bang diinverskan? Itu karena nanti dibutuhin di sini dia, di matriks P. Kalau diinverskan, kalau matriks diagonal diinverskan itu tinggal seper aja, seper 5, seper 2, seper 3. Terus korelasinya itu kayak gini, berarti matriks korelasi itu rumusnya kayak gini, diingat-ingat aja sih. Terus ini dikali matriks sigmanya dikali matriks ini dapatnya ini. Jadi matriks korelasi. Nah, kita juga bisa ngecek ini benar gak sih matriks korelasi. Nah, ini
Yang kita tahu diagonalnya itu 1. Nah, 1 ini artinya apa? Misalnya 1, 1, 1, variabel 1, variabel 1. Nah, korelasi dia dengan dia sendiri, ya 1. Coba yang benar, berarti benar dia matriks korelasi. Gitu. Terus diminta mengecek V pangkat setengah kali P, V pangkat setengah itu sigma. Ya udah kita cek aja. Udah ternyata benar ya benar, terbukti gitu. Terus nah, yang ini tuh udah mulai masuk ekspektasi ya. Nah, di sini disediakan vektor ya, vektor X kayak gini, terus ada rata-rata, vektor rata-ratanya kayak gini. Nah, matriks kovariannya 5 kali 5. Dari 5 kali 5 kita dapat info kalau kolomnya itu ada 5. Ya udah, bener sih Bang, di sini udah ada 5 sih bener. Tapi N-nya itu belum tentu 5. N-nya itu bisa banyak ke bawah. Tapi matriks korelasinya itu udah pasti 5 kali 5. Terus X-nya bisa dipecah di partisi kayak gini, dibentuk X1, X2 partisinya ya. X1 mulai dari X1, X2, X2 ini S3, S4, S5. Diketahui juga A sama B-nya. Lalu diminta mencari ekspektasi X, ekspektasi matriks, dapat 24. Terus di sini ekspektasi perkalian di dalamnya ada matriks. Nah ini bisa dikeluarin karena sifat matriks, sifat ekspektasi juga bisa dikeluarin kan. Jadi A-nya di luar, terus ini matriksnya dikali matriks atau vektor rata-ratanya dapat rata-rata yang baru min 2, 6. Terus kovarian. Nah, kovarian ini apa sih? Kovarian dapat dari mana BTW dia? Kovarian itu dapat dari kovarian ini maksudnya kan 1 2 ya. 1 2 berarti 1 2 1 2 berarti partisi aja dia. Berarti dapatnya dari sini 4 min 1 min 1 3 gitu. Terus kalau ditanya kovarian A dikali X1, ini rumusnya agak beda karena sifat kovarian itu pokoknya berbeda dengan ekspektasi. Nah, rumusnya itu jadi A dikali sigma 11. Sigma 11 ini kovarian juga tadi. Terus A1. Nah, ini dikali matriks kovarian yang tadi dapat 9115. Jadi kovarian A X1 itu 9115. Nah, ini sama sih. Ekspektasi X2 tinggal disamakan. B-nya juga menyesuaikan ya. Gitu. Terus rumus nomor ini juga sama, 233 juga sama. Nah, yang beda ini 241 ya. 241 sebenarnya sama juga dia. Perkalian doang. Ya udahlah, berarti sama ini. Ya udah kalau gitu sampai di sini dulu ya. Nanti kita sambung di video berikutnya kalau ada. Itu materi bab yang ketiga berarti ya udah sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.